Guys, kalian udah lihat kan tugas project yang dikasih sama Bu Dewinta? Iya udah. Udah nah. Terus kita mesti mulai dari mana? Tentuin ketua kelompok aja gimana? Setuju. Habis itu kita pikirin deh openingnya gimana. Emang ada tugas ya? Apa tugasnya? Astaga, Mai. Sadar woi, sadar. Aduh, Maya, nih po, itu loh yang di grup statis tuh. Oh, gitu. Ya, gimana nih? Yaudah deh, buat ini aja dulu. Cari ketua kelompok aja dulu dah. Nanti kita pikirin lagi yang belakang-belakang. Ntar lu, ini kenapa backsoundnya sedih kali? Semangat nih woi. Bener loh, bener. Kita pasti bisa guys, semangat! Nah gini nih, kan semangat jadinya. Semangat terus ya, semangat. Ye, semangka beli di pasar. Maksudnya semangka, semangat kakak. Fighting. Ye, kelompok 6. Audio Jungle. Hello guys, my name is Indah Pertiwi. You can call me Indah. I'm absent one. My name is Dewa Nitapniswari. My number is 6. My name is Iksa Yunda Dewi. You can call me Nita. I'm number 8. Thomas Joanne Kurnia, and I'm number 15. So on this video is about our statistic project, and we will explain about uji dua sampel berpasangan and analisis regresi linear berganda. So want to know more about our project? Let's check this out. Oke guys, jadi kita lanjut aja ke soal yang pertama. Nah, jadi di sini tuh kita udah sepakat pakai uji dua sampel berpasangan. Nah, jadi saya Indah Pertiwi akan menjelaskan soal nomor 1 ini. Nah, jadi kami tuh membuat soal sedemikian rupa. Soalnya seperti ini. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai sebelum dan setelah diberi kendaraan dinas. Penelitian ini berdasarkan 25 sampel pegawai yang dipilih secara random. Dengan alfa 5%, lakukanlah uji hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum dan setelah diberi kendaraan dinas. Nah, kira-kira apakah kendaraan dinas ini berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai? So, kita lihat di jawabannya. Nah, ini adalah tabel nilai produktivitas 25 karyawan sebelum dan sesudah diberi kendaraan dinas. Nah, ini adalah datanya, ini adalah sebelum dan sesudah. Nah, lanjut aja yuk, kita lihat di yang pertama kita buat hipotesisnya dulu. Nah, karena ini tuh soalnya mengetahui apakah terdapat perbedaan, berarti kan itu termasuk hipotesis dua arah ya. Jadi kita buat hipotesisnya dulu, di mana H0 di mana μ1 sama dengan μ2. Artinya tidak terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum dan setelah diberi kendaraan dinas. Nah, yang kedua yaitu H1 di mana μ1 tidak sama dengan μ2, artinya terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum dan setelah diberi kendaraan dinas. Nah, jadi kira-kira apakah dia akan menolak H0 ataukah dia akan menerima H0? Jadi kita lakukan uji terhadap hipotesis ini. Nah, yang kedua kita tentukan dulu tingkat signifikansi alfanya. Nah, dari soal kita udah tahu alfanya adalah 5%, jadi tingkat signifikansi alfa adalah 0,05 atau 5%. Next, selanjutnya untuk mengetahui dia menolak atau menerima H0, jadi kita harus lakukan
mencari nilai statistik uji. Nah, untuk mencari nilai statistik uji, kita input aja data ini ke SPSS. Katanya sih si Dita mau input ke SPSS. So, lanjutin. Dita, iya kamu. Lanjut ya. Untuk cari output nilai statistik uji. Yeay. Nah guys, ini adalah data kita. Lalu dilanjutkan untuk menginput datanya itu ke SPSS. Nah, yang pertama kita ketik variabel pertamanya yaitu adalah sebelum. Lalu tipe datanya itu numerik, desimalnya 0, dan labelnya kita ketik sebelum diberi kendaraan dinas. Nah, habis itu kita pilih unsurnya skill. Lalu ketik yang kedua, variabel yang kedua itu adalah sesudah. Sama tipenya numerik, desimalnya 0, dan labelnya kita ketik itu sesudah diberi kendaraan dinas. Lalu misalnya kita sama skill. Nah, untuk yang lainnya kita tetap ya biarkan saja. Lalu kita mengcopy datanya dari yang sebelum dan sesudah. Copy. Salah guys, kita ulang ya. Ada kekeliruan dikit. Copy. Blok ya. Oke. Copy. Habis itu buka SPSS lagi, data view. Paste deh. Tuh, kan gampang kan guys, copy paste. Kemudian lanjut, pilih analyze, terus cari compare means. Lewat. Oke, pilih yang period simplicity days. Nah kita blok dulu variabelnya nih, keduanya nih, blok. Habis itu klik tanda panah. Tuh. Terus pilih option. Nah, kita tetapin T95 ya, karena kita alpanya itu 5%. Terus, oke. Jadi deh. Tuh. Kembali lagi sama Indah nih. Nah, tadi Dita tuh udah selesai dia kan input data di SPSS. Nah, jadi outputnya tuh udah kayak ini. Nih, ini adalah teh hitung, ini adalah DF-nya buat kita nyari di tabel, dan ini adalah significant to tail. Nah, jadi karena ini adalah hipotesis dua arah, jadi kita bisa pakai ini buat nentuin keputusan. Karena pengen tahu juga nih kalau kita pakai tabel kira-kira hasilnya gimana ya. Nah, kita pakai ini juga nanti. Nah, jadi kriteria penolakan handle yaitu handle ditolak jika nilai mutlak t-value lebih besar dari t-tabel, atau handle ditolak jika p-value ini kurang dari alpha. Nah, untuk itu kita cari t-value, nilai mutlak t-value sama t-tabel dulu ya. Nah, di nilai mutlak t-value kita dapat dari sini. T-value-nya adalah minus 4,91. Nah, jadi nilai mutlaknya adalah 4,91. Nah, t-tabel kita udah cari dengan alpha 0,05 dan df-nya 24, kita dapat t-tabelnya 2,06390. Nah, jadi nilai mutlak t-value lebih besar dari t-tabel. Nah, jadi kesimpulannya tolak handle. Dan kita juga bisa pakai p-value atau significant to tail, yaitu p-value kurang dari alpha akan menolak handle. Jadi p-value-nya kita tahu adalah 0,00, sedangkan alpha-nya adalah 0,05. Jadi p-value kurang dari alpha maka tolak handle. Jadi kesimpulannya, karena handle ditolak maka H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum dan setelah diberi kendaraan dinas. Ternyata kendaraan dinas berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai.
Oke, lanjut yang kedua tentang analisis regresi linear berganda. Jadi kami itu sepakat untuk menggunakan data ini, yaitu soalnya seperti ini. Berikut adalah data 13 pegawai kantor yang memberikan penilaian terhadap fitur-fitur dan efektivitas sebuah sistem informasi terhadap efisiensi kerja mereka. Nah, ini adalah datanya. Ya, X1 adalah fitur, X2 adalah efektivitas, Y adalah efisiensi. Nah, langsung aja, jadi kita tuh diminta untuk membuat yang pertama adalah model regresi, yang kedua adalah uji hipotesis, yang ketiga adalah mencari nilai koefisien determinasi dan nilai koefisien korelasinya. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk model regresi, saya akan menjelaskannya. So, lanjut. Yang pertama, model regresi dan interpretasinya kayak apa ya? Nah, jadi untuk yang pertama, kita harus cari buat scatter plotnya dulu. Nah, untuk scatter plotnya ini kita buat 2 buah karena ya kita akan termasuk regresi linear berganda, jadi kita buat scatter plot antara fitur dan efisiensi dan antara efektivitas dengan efisiensi. So, jadi kita buat scatter plotnya itu bisa di Excel. Jadi ini saya contohkan buat salah satunya. Jadi misalnya kita blok di sini ya, blok. Habis itu kita cari ini scatter. Nah, udah, jadi bentuknya tuh udah kayak gini. Jadi kita, kalau kalian mau tambahin silahkan tambahin aksesnya, akses title, dan ini trend line biar kelihatan ya. Nah, sama deh. Jadi hasil akhir finishnya kayak gini nih. Nah, jadi scatter plot ini menunjukkan hubungan yang linear dan positif, yang berarti jika X semakin besar, maka Y juga semakin besar. Nah, ini cuma analisis awal, jadi kita akan lanjutkan analisisnya dengan asal analisis regresi tentunya ya. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk membuat analisis regresi, kita perlu input data-datanya ini ke SPSS dulu nih. Ya, kira-kira siapa yang mau bantu ya tadi ya? Kalau nggak salah Maya deh. Maya jadi bantu nggak, May? Buat ini, apa namanya, input SPSS-nya. Bantu ya Maya? Bantu. Ya, yeay. Hai semuanya, kali ini kita akan membuat SPSS, analisis regresi linear berganda. Jadi yang di kolom name kita taruh X1 sebagai variabel prediktornya dengan tipe numerik dan desimalnya 0, lalu labelnya adalah fitur. Lalu untuk measure-nya kita gunakan scale karena ini adalah data numerik. Jadi yang kedua adalah variabel prediktornya X2, tipenya sama, numerik dan desimalnya juga 0, dengan label efektivitas. Dan measure-nya juga scale sama. Jadi yang variabel responnya adalah Y, numerik juga dengan label efisiensi. Baik, lalu measure-nya juga scale karena ini adalah data numerik. Jadi sekarang kita input datanya, kita copy ini. Oh ya, saya lupa nginin desimalnya. Maaf. Kita pakai juga desimalnya 0. Jadi sekarang kita analisis ke regression lalu linear. Kita masukkan variabel dependennya dan independennya. Seperti yang kita lihat, fitur dan efektivitas itu variabel independen. Dan inilah hasil output yang kita dapat dari data yang kami buat. Makasih Maya buat bantuannya. Nah, jadi berkat bantuan Maya nih, Ici, jadi kita udah dapat outputnya di sini. Nah, untuk membuat model regresi dan interpretasi, jadi kita tuh pakai yang koefisien yang ini. Nah, di regresi
regresi linear berganda itu modelnya tuh kayak gini. Y sama dengan alpha ditambah beta 1 x1 ditambah beta 2 x2 ditambah error. Nah, model ini akan diduga dengan Y sama dengan A ditambah B1 x1 ditambah B2 x2. Nah, jadi berdasarkan output ini kita udah temukan nih nilai A, B1 sama B2 nya. Nah, ini adalah nilai A dependent variabelnya, dan ini adalah B1 nya, dan ini adalah B2-nya. Oke, nah jadi tuh kalau kita udah ketemu nih A, B1 sama B2-nya, kita tinggal substitusi aja ke persamaannya ini. Nah, substitusi aja udah. Nah, jadi ini A-nya kita substitusikan ke sini, jadi ini. B1-nya kita substitusi ke ini, jadi ini. Nah, B2-nya kita substitusi ke ini, jadi ini. Nah, inilah model regresinya. Terus artinya apa sih model regresi ini? Nah, gini nih interpretasi model regresinya. Nilai A sebesar minus 3,511 artinya jika X1 dalam hal ini adalah fitur dan X2 yaitu efektivitas bernilai 0, maka efisiensinya adalah sebesar minus 3,511. Nah, B1 atau 0,786 ini artinya jika X1 atau fitur naik satu satuan, maka efisiensi akan meningkat sebesar 0,786. Jika variabel X2 atau efektivitas tidak mengalami perubahan. Nah, yang ketiga, nilai B2 sama dengan 0,361. Artinya jika nilai X2 atau efektivitas naik satu satuan, maka efisiensi akan meningkat sebesar 0,361 jika variabel X1 atau fitur tidak mengalami perubahan. Nah, jadi itu tadi model regresi dari data yang kita punya. Untuk yang kedua, uji hipotesis secara simultan dan parsial akan dilanjutkan oleh Dita, dan yang ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh Maya dan juga Mita. Uji simultan dan parsial. Nah, ini nih penjelasannya. Jadi, inilah output yang kita peroleh dari model regresi kita yang kita buat sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan mengadakan uji hipotesis pada analisis regresi, di mana pada analisis regresi terdapat dua jenis uji, yaitu adalah uji simultan atau uji serentak atau uji bersama-sama, dan uji parsial atau uji sendiri-sendiri atau individu. Nah, di dalam proyek kita ini terdapat dua variabel prediktor, yaitu adalah fitur dan efektivitas, serta satu variabel respon, yaitu adalah efisiensi kerja. Sehingga pada uji simultan, hipotesisnya yaitu H0-nya yakni beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, di mana variabel prediktor yaitu fitur dan efektivitas tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel respon atau efisiensi kerja. Dan H1-nya yaitu minimal terdapat beta I yang tidak sama dengan 0, atau minimal terdapat satu variabel prediktor ke I, baik itu fitur ataupun efektivitas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon atau variabel Y atau efisiensi kerja. Nah, untuk mencari hasil dari uji simultan ini kita menggunakan output yang kita peroleh tadi, di mana terdapat pada tabel ANOVA, yaitu kolom F dan signifikannya. Sehingga diperoleh F hitungnya itu sebesar 7,985 dan signifikannya yaitu adalah 0,008. Dari hipotesis ini kita mengetahui bahwa ini merupakan hipotesis dua arah. Jadi, kita dapat menggunakan signifikan menjadi patokan dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga aturan tolak H0-nya yaitu adalah signifikan kurang dari alfa, di mana signifikannya itu 0,008, yang dimana kurang dari 0,05. Sehingga keputusannya yaitu tolak H0, dan kesimpulannya yaitu minimal terdapat satu variabel prediktor, baik itu fitur ataupun efektivitas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon atau efisiensi kerja. Lalu dilanjutkan dengan uji parsial. Nah, untuk hasil dari uji parsial ini terdapat pada tabel koefisien, yaitu di kolom P dan signifikannya.
Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita ini memiliki dua variabel prediktor atau variabel X, yakni fitur dan efektivitas. Sehingga yang pertama yaitu kita akan menguji prediktor pertama atau X1 yaitu adalah fitur. Dengan H0 yaitu beta 1 sama dengan 0 yang artinya fitur tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kerja. Nah, efisiensi kerja ini merupakan variabel respon atau variabel Y ya. Dan untuk H1 yaitu beta 1 tidak sama dengan 0 yang artinya fitur berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kerja. Sehingga dari tabel ini kita mengetahui atau kita memperoleh hitung dari fitur yaitu adalah sebesar 2,541. Dan untuk signifikannya yaitu sebesar 0,029. Nah, kita ketahui juga kalau ini hipotesisnya itu adalah dua arah, sehingga signifikan dapat dijadikan sebagai patokan atau pedoman untuk mencari keputusan dari hipotesis yang kita buat. Nah, sehingga aturan untuk menolak H0-nya yaitu adalah signifikan kurang dari alfa, di mana signifikan dari uji parsial variabel fitur itu sebesar 0,029 yang kurang dari 0,05. Sehingga keputusannya yaitu adalah tolak H0. Yang artinya, fitur berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kerja. Kemudian, dilanjutkan untuk menguji variabel kedua atau variabel X2 yaitu adalah efektivitas. Di mana H0-nya yaitu adalah beta 2 sama dengan 0 yang artinya efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kerja. Dan H1-nya yaitu adalah beta 2 tidak sama dengan 0 yang artinya efektivitas berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kerja. Kita juga dapat memperoleh hasil T hitung dari tabel koefisien di mana yaitu sebesar 2,175 dan signifikannya itu sebesar 0,55. Dan kita mengetahui juga kalau hipotesis ini merupakan hipotesis dua arah, jadi signifikan dapat digunakan sebagai informasi untuk mendapatkan atau memperoleh keputusan. Sehingga aturan tolak H0-nya juga sama seperti sebelumnya, yaitu signifikan kurang dari alfa. Tetapi untuk signifikan variabel efektivitas atau variabel yang kedua ini itu sebesar 0,055, lebih besar daripada alfa. Sehingga keputusannya yaitu tidak cukup bukti untuk menolak H0 atau terima H0. Yang kesimpulannya yaitu adalah efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kerja. Koefisien determinasi? Hah? Apaan tuh? Mau tahu jawabannya? Quick geser. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan koefisien determinan. Karena data yang kami gunakan adalah data regresi linear berganda. Jadi, di sini sudah ada output yang kami buat di SPSS. Karena data ini termasuk regresi linear berganda, yang digunakan adalah adjusted R-square. Adjusted R-square digunakan karena penambahan jumlah prediktor dapat mempengaruhi R-square. Bisa dilihat di sini, ini adalah nilai koefisien determinasi yang didapat dari adjusted R-square yaitu 0,538 atau sama dengan 53,8%. Yang artinya bahwa variabel prediktor yang digunakan yaitu fitur dan efektivitas telah dapat menjelaskan 53,8% dari keragaman variabel respon yaitu efisiensi kerja karyawan. Itu artinya bahwa variabel prediktor cukup baik dalam menjelaskan keragaman variabel respon. Sedangkan 47,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Itu artinya masih ada variabel lain yang mendukung efisiensi kerja karyawan, bukan hanya fitur dan efektivitas. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Mita. By the way, lamanya kita nggak ketemu. Kita harap kalian baik-baik saja ya. Ingat, jaga kesehatan. Oke, tadi kalian udah lihat kan sebelumnya tentang apa sih itu koefisien korelasi? Dan sekarang, kita ingin menunjukkan pada kalian tentang bagaimana cara menghitung suatu data pada SPSS. Untuk
untuk mencari koefisien korelasinya di SPSS. Langkah pertama yaitu kita buka dulu data kita yang ada di SPSS. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan. By the way, data ini digunakan juga pada soal-soal sebelumnya yang dikerjakan oleh Indah, Dita, dan Maya. Dan data ini berisi tentang fitur, efektivitas, dan efisiensi. Oke, selanjutnya kita klik Analyze, kita pilih Correlate, dan kita klik Bivariate. Dan akan muncul seperti ini. Lalu kita klik satu persatu atau boleh kita klik bersamaan dengan cara blok terlebih dahulu lalu double klik. Oke, setelah semuanya dipindahkan, lalu kita lihat ada tulisan Correlation Coefficient yang terdiri dari 3 jenis, yaitu Person, Candle, dan Spearmint. Selanjutnya kita klik Person. Nah, kenapa kita pilih Person? Karena data yang kita gunakan yaitu data yang bersifat skala. Sedangkan ketika kita menggunakan data yang bersifat kategori, nominal, atau ordinal, kita klik Candle atau Spearmint. Oke, setelah itu ada Test of Significance. Ada two tail dan one tail. Nah, apa sih bedanya? Karena tujuan kita ingin mengetahui apakah suatu data yang kita gunakan itu signifikan atau tidak, jadi kita klik two tail. Namun ketika kita ingin mengetahui arahnya, kita klik one tail. Jadi untuk sekarang kita klik two tail ya. Oke, setelah itu ada Flag Significant Correlation. Kita langsung klik dan kita klik OK. Ini. Oke, tunggu sebentar. Dan inilah hasil akhir atau hasil dari outputnya. Jadi kita udah pernah nyoba dan udah kita pindahkan ke Word agar kita lebih mudah untuk mempelajarinya dalam bagaimana cara membaca hasil akhirnya. Kemudian kita buka terlebih dahulu file kita yang ada di Microsoft Office Word. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil output pada SPSS yang telah kita pindahkan ke Word. Lalu di bawahnya ada pengkategorian nilai korelasi. Dapat kita lihat pada tabel hasil output terdiri dari berbagai macam angka. Lalu ada fitur, efektivitas, dan efisiensi. Kemudian ada beberapa baris. Lalu ada kolom juga. Dan dapat dilihat pada anak panah mengarah pada perpotongan antara kolom dan baris. Kemudian antara fitur, efektivitas, dan efisiensi masing-masing memiliki person correlation, significant to tail, dan end. Kemudian di bawah ada bintang yang menyatakan correlation is significant at the 0.05 level to tail. Nah, maksud dari ini adalah ketika nilai dari hasil output tersebut memiliki bintang, maka dia signifikan saat alpha 5%. Namun ketika tidak memiliki bintang, maka tidak signifikan saat alpha 5%. Oke, kemudian dapat kita lihat pada diagonal pertama, person correlation adalah 1. Korelasi antara fitur dengan fitur, korelasi antara efektivitas dengan efektivitas, dan korelasi antara efisiensi dengan efisiensi. Person correlation-nya bernilai 1 atau R sama dengan 1. Nah, dalam pengkategorian nilai korelasi, R sama dengan 1 tergolong ke dalam korelasi sempurna. Oke, dapat kita lihat. R sama dengan 1, maka korelasi sempurna. Oke, kita kembalikan dan
By the way, untuk R sama dengan 1 dapat kita abaikan karena itu hanya sebagai pelengkap. Selanjutnya kita fokus pada korelasi antara fitur dengan efektivitas sebesar 0,301 atau sebaliknya korelasi antara efektivitas dengan fitur sebesar 0,301. Untuk keterangannya kita turunkan dulu. Nah, korelasi antara fitur dengan efektivitas atau sebaliknya korelasi antara efektivitas dengan fitur akan menghasilkan korelasi lemah karena dapat dilihat pada tabel sebesar, tabel ini maksudnya dilihat pada hasil outputnya sebesar 0,301. Dan pada pengkategorian nilai korelasi memang tergolong ke dalam korelasi lemah. Dan pada tabel 0,301 tidak memiliki bintang, yang artinya ketika alfa 5% maka tidak signifikan. Lalu selanjutnya ada korelasi antara efektivitas dengan efisiensi sebesar 0,625 atau sebaliknya korelasi antara efisiensi dengan efektivitas sebesar 0,625. Lalu kita turunkan juga dulu untuk melihat keterangannya. Oke. Korelasi antara efektivitas dengan efisiensi atau sebaliknya korelasi antara efisiensi dengan efektivitas akan menghasilkan korelasi kuat. Karena dalam tabel sebesar 0,625 pada pengkategorian nilai korelasi memang tergolong ke dalam korelasi kuat. Dan pada tabel 0,625 memiliki bintang yang artinya ketika alfa 5% maka signifikan. Oke, yang terakhir korelasi antara fitur dengan efisiensi sebesar 0,658 atau sebaliknya korelasi antara efisiensi dengan fitur sebesar 0,658. Oke, kita turun terlebih dahulu. Nah, korelasi antara fitur dengan efisiensi atau sebaliknya korelasi antara efisiensi dengan fitur akan menghasilkan korelasi kuat karena dapat dilihat pada tabel sebesar 0,658. Pada pengkategorian nilai korelasi memang tergolong ke dalam korelasi kuat. Dan pada tabel 0,658 memiliki bintang yang artinya ketika alfa 5% maka signifikan. Baik, sekian dan terima kasih. So that is all the explanation about our project. We hope you enjoy with our video. Please comment if you have any mistake. And thank you to Miss Dewinta who is coaching our project since the project began until now. Thank you. Terima kasih.